Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau unboxing ya teman-teman. Kira-kira alhamdulillah, kira-kira isinya apa, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaos ya teman-teman. Kebetulan kaos ini tuh pesanan mami. Mami buat senam ya, pengen senam mami. Tapi senamnya itu ibu-ibunya pakainya baju putih, jadi suruh minta beliin baju putih, mintanya yang ukuran jumbo ya. Mami itu beratnya sekitar 68, seperti aku beratnya. Jadi 68-70an lah kira-kira, biasanya itu 68 kadang 70. Terus aku pesenin yang paling besar 3L, nah adanya yang paling besar 3L. Mau aku pesenin 2L, takut kekecilan, namanya orang tua itu kalau kekecilan nanti ngaper kan jelek ya teman-teman. Alhamdulillah bagus nih putih. Si tulisan keterangannya tuh baju polo ya, polo gitu. Jadi ini tebel, alhamdulillah bagus ya teman-teman, kayaknya nggak mengecewakan gitu. Jumbo bener, jumbo paling bener jumbo. Ini aku ukur ya kilanya 1, 2, 3 kilaan tanganku teman-teman, bener-bener jumbo. Masya Allah 3 kila teman-teman. Recommended banget ya, kaosnya ini tebel banget. Kebetulan senamnya itu setiap hari memang diwajibkannya pakai putih ya, maksudnya bukan diwajibkan seragamnya, jadi ya harus sesuai. Mau suruh aku bilang pakai warna lain tapi nggak mau. Jadi sebelumnya itu mami itu nggak pernah ikut senam teman-teman, ikutnya jalan pagi sama temannya ngaji gitu. Tapi kebetulan ya dengar kemarin teman ngajinya mami ada yang kena gendam atau hipnotis gitu ya teman-teman. Terus kebetulan atau lagi jalan tuh ada bapak-bapak naik mobil sama supirnya itu, bapak-bapaknya itu seperti ya pokoknya pakai baju koko gitu teman-teman, seperti baju penceramah gitu ya. Pura-puranya kayak orang-orang alim gitu teman-teman. Kita kan nggak tahu ya namanya musibah ya, jadi dianya itu pura-pura nanya jalan, terus suruh nunjukin arah. Kebetulan ibu-ibu pengajian itu disuruh naik ke mobilnya mau, terus nunjukin arah. Terus tiba-tiba tuh ibu waktu mau masuk mobil itu pokoknya bahasanya dia tuh seperti seorang penceramah, bilangnya assalamualaikum gitu katanya. Pokoknya nadanya itu seperti orang pokoknya bikin bisa dipercaya gitu teman-teman. Ibu-ibu namanya ibu-ibu ya, udah sepuh, umur 70-80an ya ikutan aja naik ke mobil. Terus dibilangin gini, Bu, kalau dilihat raut wajahnya itu ibu ada yang nggak suka gitu, pura-puranya begitu, bilang begitu ya. Terus kebetulan ada perhiasan yang dipakai salah satu ibunya itu, terus bilangnya ini nanti perhiasannya dilepas, terus nanti aku didoain biar ada yang suka. Terus bilangnya ibu-ibu ini harus ke yatim piatu nyumbang gitu lah istilahnya. Terus kebetulan ibunya yang salah satu itu kan bawa cincin, yang satunya itu kan 2 ibu itu ya, jalannya cuma berdua. Yang satu ibunya itu bawa cincin mas, yang satu ibunya itu bawa uang. Kebetulan yang bawa cincin mas ini nggak bawa uang teman-teman. Terus bilangnya ini ibu harus ngasih uang sodako buat yatim piatu katanya. Terus ibu yang bawa uang ini nurut, ngasih uang 50.000 sama si yang gendam itu ya si Pak Kiai lah istilahnya. Dianya kan pakainya baju koko, penampilannya necis gitu, seperti pakai baju gamis koko terus pakai necis gitu teman-teman. Hati-hati ya teman-teman. Kebetulan mungkin dia ibu itu kena hipnotis ya, terus akhirnya
ibunya itu ngasih uangnya dipegang itu 50.000 dikasihkan. Terus yang si ibu satunya pakai cincin itu suruh lepas perhiasannya, terus dimasukin tisu, didoain gitu ya, sambil didoain, pura-puranya didoain. Terus setelah nunjukin jalan, ibunya itu turun, tisunya dikembaliin. Terus sampai rumah kaget, tisunya itu isinya uang koin, jadi cincin emasnya hilang teman-teman ya gitu. Sekarang hati-hati ya teman-teman, kalau setiap jalan pagi itu kejadian di Semarang gini, daerah Tanah Mas sini, Hasanuddin ya teman-teman. Yang tahu daerah Semarang pastinya tahu ya, itu namanya kena gendam atau hipnotis ya ibu-ibu. Namanya ibu-ibu umur segitu ya, kadang kita nggak tahu ya, mungkin terus yang kebetulan si supirnya itu bilangnya iya itu disuruh Pak Kiai naik ke atas mobil gitu, naik ke mobil maksudnya gitu ya teman-teman. Ya jelasnya si supir itu kerja sama itu yang menghipnotis itu. Astagfirullahaladzim. Setelah itu setengah dengar seperti itu mamiku udah nggak mau jalan pagi lagi teman-teman, maunya itu senam. Nah setelah kaos ini datang baru senam, mulai senam teman-teman itu teman-teman. Nih teman-teman sekarang kaosnya seperti ini ya Allah. Ini kaosnya alhamdulillah juga bagus, tebel ya. Aslinya mau aku pilihin yang atasnya merah, nggak jadi. Merah sama pilihannya tuh abu-abu, merah sama apa ya, hitam. Hitam mungkin juga bagus ya teman-teman, tapi ini aku pilihnya abu-abu kalem gitu. Yang merah juga bagus semua sih sepertinya ya. Tapi ini nyoba satu dulu, takutnya kalau nggak sesuai ya, namanya juga kita beli online kan kadang ada yang sesuai, ada yang tidak ya teman-teman. Ini jumbo, paling jumbo bombo 3XL bagus, tebel ya teman-teman. Udah dulu, terima kasih yang sudah mau dengerin ceritaku, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah mengikuti Masita Dewi. Jangan lupa follow IG aku Masita Dewi 151281 dan Facebook sehari-hari Ukti Masita Dewi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya itu ceritaku yang ada juga si ibu-ibu cerita ya, cerita dia juga pernah digendam atau di pasar Johar, pernah cerita ada juga. Waktu itu dia tiba-tiba bilangnya, Bu, beli belanja di sana Bu, ini saya dikasih uang. Terus uangnya itu tiba-tiba di dalam tas hilang semua. Dia nggak merasa kenal tapi mau ngasih uang. Terus ada juga ibu-ibu cerita, ibu-ibu yang lain gitu cerita kalau dia di kantornya itu didatengin seseorang, nggak tahu tiba-tiba disuruh transfer, katanya hilang 50 juta katanya. Ya Allah. Nah si ibu-ibu itu waktu hilang 50 juta nggak bilang sama suaminya, nggak bilang sama anaknya, takut dimarahin. Kebetulan ibunya itu kerjanya di kantor ya, jadi dia nggak cerita, takutnya kalau cerita nanti jadi perdebatan, jadi kayak penyesalan orang yang di rumah kayak mendengarkan kan, jadi kayak getun atau gimana gitu biasanya ya, istilahnya apa ya, ya dengerin terus nanti jadi perasaannya jadi gimana gitu, takut dimarahi atau gimana. Soalnya ibu itu uangnya ibunya sendiri, jadi ibunya itu diem aja mending daripada banyak apa, daripada banyak yang, daripada di rumah dimarahin, katanya seperti itu teman-teman. Makanya dimanapun kita berada harus tetap selalu hati-hati dan selalu waspada ya teman-teman. Jangan lupa selalu di jalan tuh kita selalu zikir, baca ya, sekedar kayak wirid dan sedikit-sedikit ya, subhanallah alhamdulillah, astagfirullah, atau semua ya, pokoknya zikir apa aja ya, la ilaha illallah atau apa gitu, pokoknya zikir, selalu ingat kepada Allah ya, itu teman-teman. Itu ceritaku hari ini. Bagus banget kaosnya teman-teman, tebal, ini recommended banget ya.
tulisannya itu mereknya Polo, tapi ini nggak ada tulisannya. Tapi kalau Polo kan biasanya terjamin ya, bagus itu, XXL tebel banget nih, besar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sarangnya.